Yang namanya cinta itu membiarkan yang kita cintai bahagia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Namun sebelumnya, terimalah salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Rahayu. Selamat malam. Selamat malam. Nah, kalau masih lemes boleh dimakan ya itu ya, yang di meja disediakan. Ya, tadi sudah dikenalkan tentang nama yang sudah terdahulu yang berbicara Bapak Ustadz Nur. Ya, saya duduk di sini merasa bercahaya. Ya karena di samping saya namanya Bapak Nur. Nur itu artinya cahaya. Ya, selain cahaya memang penampilan kita berbeda kan. Kalau saya tidak perlu nama Nur udah bercahaya. Tapi melalui kepala biasanya. Nah, nampak di sini. Kalau saya sering dipanggil biasa kan Gunawan ya. Gundul tapi menawan. Ya, pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu serta sahabat-sahabat terkasih, kita membahas satu topik yang mungkin sering kita dengar, yang anak muda alami dan orang tua sebenarnya alami tetapi jarang jujur. Orang tua mengalami tapi jarang jujur. Move on di sini bukan hanya tentang cinta, tentang apapun itu, bahkan tentang membenci orang lain, Bapak Ibu, itu lebih susah move on daripada tentang cinta. Apalagi kalau saya biasanya lulusan akuntansi, aku mantan yang tak perlu kau tangisi kan. Kalau Bapak Ibu kan biasa korban-korban jambu biji ya, janji-janji manis bikin jijik. Maka move on ini ya kadangkala tentang kehilangan. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang move on itu sebenarnya bahasa yang jarang kita gunakan, tetapi kita tahu artinya walaupun tidak secara mendalam atau menyeluruh. Tapi Bapak Ibu ternyata di dalam ajaran agama-agama itu sudah ada sejak dulu. Sudah ada sejak dulu. Bahkan di dalam ajaran Buddha itu dari zaman Buddha tentang move on itu udah ada. Karena kita Bapak Ibu sebenarnya hidup di dalam 3 masa. Ya, 3 masa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tambah satu lagi sekarang, masa bodoh. Nah, ditambah kadang kan masa bodoh itu ada. Jadi masa lalu sering kita terperangkap oleh masa lalu, maupun itu kenangan yang membuat kita tersenyum ataupun kenangan yang sering membuat kita menangis. Kenangan yang sering membuat kita tersenyum, yang sering membuat kita sulit melangkah. Kenapa kita bersedih Bapak Ibu ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah bahagia tidak memiliki sesuatu? Ya, saya ulangi ya. Tadi berbicara tentang move on. Ya. Move on lebih sering kita kaitkan dengan kehilangan. Tetapi kita setelah kehilangan Bapak Ibu, sering kita menyiksa diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya kehilangan, sudah tahu tidak bisa kembali, tapi Bapak Ibu tetap menderita dalam kondisi kehilangan. Nah, misalnya kehilangan sesuatu yang dicintai. Memang itu bagian dari duka atau penderitaan. Tetapi kita sadar, kita tahu ini tidak bisa lagi kembali. Tapi bodohnya kita berusaha untuk terus mengingat. Inilah kadang yang Bante sering sebut, kita itu sering menderita yang kita sengaja. Bapak Ibu, saya sering katakan bahwa kenapa kita menderita berlebihan ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah
bahagia tidak memiliki sesuatu itu. Ya, saya ulangi, misalnya saya sebelumnya nggak punya HP, sekarang saya punya ini. Sebelum saya punya HP ini saya bahagia Bapak Ibu, pas punya pasti lebih bahagia. Tetapi pas kehilangan, saya menderitanya itu berlebihan, seolah-olah kalau nggak ada itu nggak bisa bahagia. Padahal Bapak Ibu, kita pernah bahagia ketika tidak memiliki. Maka Bapak Ibu, jangan buat diri kita menderita oleh sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan kembali, tidak bisa kita ubah. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita tidak pernah benar-benar kehilangan. Memiliki aja tidak, gimana kehilangan? Bahkan apapun yang ada, yang kita miliki saat ini, sebenarnya tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Maka kehidupan ini tiga tadi, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu sudah berlalu, yang sudah ya sudahlah. Masa depan belum pasti. Yang pasti hidup itu di sini, sekarang, saat ini. Kita seharusnya kan fokus pada hidup di sini, sekarang, saat ini. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk di sini, kalau memikirkan masa lalu, nggak enak, nggak nyaman. Wah, tadi saya cepat-cepat ke wihara. Tadi di rumah padahal saya belum makan. Wah, lauk saya tadi saya taruh di meja. Nanti dimakan kucing nggak? Kita mikirkan yang tadi, yang di rumah. Di sini kita nggak fokus. Ataupun mikirkan besok. Wah, ngapain ya saya tadi datang ke sini? Padahal besok pagi-pagi kan saya mau pergi. Kita memikirkan masa lalu dan masa depan. Justru kita sering merusak masa sekarang di sini saat ini. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar hidup sekarang di sini saat ini. Tidak masa lalu ataupun masa datang. Masa lalu sudah berlalu, sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi tidak perlu kita sesali atau kita ubah, karena nggak bisa diubah. Yang terpenting di sini saat ini, sekarang. Bahkan sesuatu hal yang salah Bapak Ibu, kalau kita terlalu menyesali, maka nanti kita sulit melangkah. Kenapa kadangkala kita sulit atau takut melakukan sesuatu di kehidupan sekarang saat ini Bapak Ibu? Yang sering terjadi, kita trauma masa lalu. Pernah salah, kita menyalahkan diri kita sendiri, kita menyesali apa yang pernah kita lakukan, maka kita takut melangkah, takut melakukan sesuatu, takut salah lagi, padahal kita sudah bisa, sudah tahu caranya. Maka jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan. Karena hidup ini bagian dari perjalanan. Bapak Ibu, yang namanya perjalanan, cepat itu nggak harus berlari ya. Apalagi lari dari kenyataan. Nah, kita sering lari dari kenyataan di sini saat ini. Jadi apapun itu yang sudah terjadi, oke, kalau memang itu salah, maafkan diri kita. Kalau memang itu benar, kita belajar dari masa lalu, kita bisa ulang kembali. Intinya Bapak Ibu, move on ataupun melepaskan ataupun merelakan bukan tentang melupakan. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang masih punya masa lalu dengan orang lain, jadi melepaskan itu tidak perlu harus melupakan, tetapi kita menerima kondisi saat ini sekarang sudah berbeda. Ya, yang namanya cinta, walaupun mencintai orang lain, yang namanya cinta itu kan kita berusaha untuk membahagiakan. Setidaknya kalau Bapak Ibu tidak bisa memiliki yang Bapak Ibu cintai, ya Bapak Ibu harus melepaskan dan membiarkan orang itu bahagia walaupun bersama orang lain. Berarti kalau Bapak Ibu tidak membiarkan, berarti Bapak Ibu tidak cinta. Yang namanya cinta itu membiarkan yang kita cintai bahagia. Yaitu teorinya, tapi prakteknya bertahap.
Ya, apalagi bahagia melihat dia bahagia bersama orang lain. Itu memang susah Bapak Ibu, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kadangkala kita bersedih, menderita sementara. Tetapi ketika kita sudah membiasakan diri dengan kondisi sekarang, di sini, saat ini, maka kita akan terbiasa. Bapak Ibu sudah melewati masa kehidupan mungkin beberapa tahun, melupakan sesuatu, melewati masalah, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya diri kita lebih kuat dari apa yang kita tahu. Masalah, karena gagal move on itu bagian dari permasalahan, dan sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan melewati masalah adalah cara menyelesaikan. Sama Bapak Ibu, sebenarnya move on itu tidak ada yang benar-benar bisa melupakan, tetapi kita harus menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya di sini, sekarang, dan saat ini. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Meninggalkan bukan berarti tidak peduli. Bapak Ibu kadang, kasihanlah kalau saya tinggalkan dan lain sebagainya. Meninggalkan bukan tidak berarti tidak peduli Bapak Ibu, tetapi seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan dan tahu mana yang harus kita perjuangkan. Kalau dalam hidup kita gagal move on karena membenci tetangga kita, membenci mantan Anda, bukan mantan kita ya, karena mantan Bapak Ibu bukan mantan saya ya, mantan Bapak Ibu, ini kan menyakitkan, membuat kita menderita. Kenapa kita tidak melepaskan dengan ikhlas, tidak terikat dan jangan mengikat? Ya, melepaskan, jangan terikat ataupun mengikat. Terikat itu kita selalu teringat, terbayang wajahnya ketika tersenyum, ya, terbayang ketika kita pergi bersama, Anda pergi bersama, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak menciptakan hal baru sekarang di sini, saat ini, yang mungkin lebih bisa membahagiakan? Apalagi gagal move on dengan membenci orang lain. Dendam, permusuhan, iri hati, itu masuk dalam gagal move on. Maka Bapak Ibu jangan menderita karena rasa benci, rasa iri. Yang jarang kita sadari Bapak Ibu, kita menderita karena membenci orang lain, dan orang yang kita benci sedang berbahagia bersama orang lain. Ketika Bapak Ibu sedang membenci, sebenarnya Bapak Ibu melukai diri sendiri. Maka move on di sini, kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Begitu juga dengan gagal move on. Gagal move on itu tidak bisa kita paksa. Susah melupakan itu tidak bisa kita paksa. Karena hidup ini bukan tentang melupakan, tetapi membiasakan dan menerima kondisi yang ada sekarang saat ini sebagaimana adanya. Kenapa kita susah gagal? Karena kita berharap yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Tadi juga udah disinggung dari Pak Ustadz Nur dari segi percintaannya, karena beliau sudah berpengalaman dalam hal percintaan. Ya, karena kalau yang duduk di depan sini berbeda pengalamannya. Nah, kalau Pak Nur berpengalaman dalam percintaan. Kalau Bante pengalaman nggak ada, tapi kalau orang sakit hati karena cinta datangnya ke Bante. Nah, itulah kadangkala umat-umat itu nggak kasihan sama Bante ya kan, udah nggak ada pengalaman cinta malah curhatnya tentang cinta. Tetapi nggak masalah, Bante-Bante ini kadangkala pengalamannya banyak bukan karena mengalami, tetapi belajar dari orang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Malam hari ini saya melihat di sini ada nur, bukan Pak Nur aja ya, ada cahaya. Kita di sini ada kebersamaan yang namanya Kopi Dhamma. Walaupun berbeda-beda mungkin minuman kita di sini, ada yang minum kopi, ada yang minum teh, ada yang makan roti, ada yang makan permen dan lain sebagainya. Walaupun agama kita berbeda,
pakaian Bapak Ibu berbeda, selera kita berbeda, pandangan kita berbeda, tetapi kita bisa duduk bersama. Ya, yang kalau orang Jawa bilang ngumpul nggak ngumpul, yang penting makan. Nah itu. Ya, kalau dulu kan makan nggak makan, yang penting ngumpul. Tapi kalau sekarang kalau ada makanan, mari kita ngumpul. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan sambil dimakan ya. Iya.